Hai antena semut, selamat datang kembali di channel Marvel Indo. Kalian pasti sudah tahu dengan superhero bernama Ant-Man. Dengan kekuatan mengubah ukuran tubuhnya, seringkali dia masuk ke dalam tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Kali ini, ada kisah unik dari Ant-Man, tapi bukan Scott Lang atau Hank Pym. Pria ini memanfaatkan kostum itu untuk mengintip wanita dan menyusup ke dalam benda kenyal milik Natasha. Seperti apa kisah uniknya? Langsung saja, berikut ini adalah alur cerita dari Ant-Man versi Eric O'Grady. Dikisahkan, seorang pria bernama Eric O'Grady, dia adalah pegawai berpangkat rendah di organisasi S.H.I.E.L.D. Saat bertugas jaga dengan sahabatnya Chris, mereka diperintahkan oleh atasannya yang bernama Mitch Carson untuk menjaga Dr. Henry Pym, agar tidak ada yang keluar masuk menuju labnya. Di saat Pym keluar dari lab, Eric yang panik malah memukul Pym sampai dia pingsan. Mereka berdua kemudian membawa Pym masuk ke dalam labnya. Di dalam sana, mereka menemukan kostum Ant-Man terbaru dari Pym Technology. Eric lantas mendorong Chris untuk mengenakan kostum itu dan kemudian dia mengecil, namun mereka tidak tahu cara kembali ke ukuran semula. Setelah itu, Hydra kemudian menyerang. Eric menemukan Chris yang sudah tewas. Dia kemudian memutuskan memakai kostum Ant-Man dan bersembunyi selama terjadi peperangan. Eric kemudian mengabarkan kematian Chris kepada istrinya. Dan sebagai teman yang baik, Eric kemudian menghibur wanita itu, tapi mereka malah kebablasan. Mereka malah mantap-mantap di atas kuburan Chris. Perbuatan yang sungguh bajingan. Kemudian, kembali ke agen Mitch Carson. Dia adalah agen S.H.I.E.L.D. yang seharusnya menggunakan kostum Ant-Man, sekaligus dia adalah atasan dari Eric. Dia kemudian memutuskan untuk memburu siapapun yang mencuri kostum Ant-Man itu. Akhirnya, Eric ketahuan, dan dia memutuskan melarikan diri. Hal itu menjadikannya buronan bagi S.H.I.E.L.D. dan saat melarikan diri, Eric sempat membakar wajah Carson, atasannya tadi. Dalam pelariannya, Eric menyelamatkan banyak wanita yang berada dalam keadaan bahaya. Dia mengajak semua wanita itu jalan-jalan dan menyuruhnya membayar makanan dengan alasan Eric kehilangan dompet. Sebagian dari wanita itu bahkan mau diajak mantap-mantap, sementara yang tidak akan diintip oleh Eric ketika mereka mandi. Saking parahnya si penjahat kelamin satu ini, dia bahkan pernah mengintip Miss Marvel yang sedang mandi. Dan untuk mendapatkan uang, Eric akan mengambil dompet dari penjahat-penjahat yang sudah dikalahkannya. Superhero unik dengan sifat yang berbeda dari superhero kebanyakan. Nolong orang emang bagus, tapi nggak gitu juga kali mas. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai sadar. Daripada cuma jadi superhero dengan sifat yang buruk, Eric ikut berbakti dengan bergabung bersama tim superhero yang bertugas untuk bersih-bersih, yaitu Damage Control. Sekarang dia menggunakan identitas baru bernama Slaying Mantis. Dia juga berpacaran dengan teman satu timnya bernama Abigail Danton atau sering disebut Visioneer. Wanita yang memiliki kekuatan telepati seperti milik Profesor X, namun skalanya sangat kecil. Kekuatan itu sering dimanfaatkannya untuk menemukan lokasi dari korban bencana. Semuanya berjalan lancar sampai suatu ketika terjadilah World War Hulk. Eric mencoba masuk ke dalam tubuh Hulk untuk melumpuhkannya dari dalam. Namun hal itu gagal dan Eric pingsan di sana. Eric kemudian terbangun dan sudah berada di dalam markas S.H.I.E.L.D. serta dia sedang disiksa oleh Carson atasannya tadi. Sampai suatu ketika, Iron Man yang menjadi direktur dari S.H.I.E.L.D. menyelamatkan Eric. Di sini Tony kemudian menyalahkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Carson.
Dan dengan persetujuan Tony, Eric secara resmi menjadi Ant-Man yang baru dan menjadi anggota dari 50 State Initiative. Entah bagaimana caranya, kebohongan seperti itu bisa terjadi. Eric kemudian dipromosikan dalam tim Norman Osborn yang bernama Thunderbolts dan bertugas menjadi ajudan Osborn. Thunderbolts ini adalah nama tim yang bisa dikatakan sebagai Suicide Squad versi Marvel. Semoga kedepannya dibuatkan film Marvel bertema tim berisikan supervillain seperti Thunderbolts ini. Namun, suatu ketika Eric ingin keluar dari tim ini. Tapi Osborn mengancam akan membunuhnya jika dia melakukan hal itu. Dia pun akhirnya keluar saat Thunderbolt dibubarkan oleh pemerintah. Eric kemudian menggunakan kesempatan itu dengan bergabung bersama tim rahasia dari Captain America yang bernama Secret Avengers. Di dalam tim ini, Eric bekerja sebagai mata-mata dengan bersembunyi di belahan dada Black Widow. Sungguh menjadi tempat persembunyian yang kenyal dan nyaman. Dan setelah itu, Eric hanya muncul di komik Secret Avengers serta beberapa miniseries Marvel dan dia tidak pernah mendapat peran utama di komik. Pada akhirnya, kita kehilangan Eric ketika dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Namun suatu ketika, sempat dikisahkan Eric muncul lagi dalam bentuk live model decoy, yaitu semacam robot android seperti yang ada di serial S.H.I.E.L.D. Robot itu diisi memori ingatan dari Eric, dan kisahnya berlanjut terus di komik Marvel ke depannya. Wah, bener-bener di luar bayangan kita selama ini. Kalian sendiri jika memiliki kostum Ant-Man, apa yang akan kalian lakukan? Menjadi superhero dengan memanfaatkan kostum itu, atau malah mengintip tetangga sebelah? Jawab sesuai isi hati kalian. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.